Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Indri Sari dengan NPM A1D021-023. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan Prodi Pendidikan Biologi. Dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Kristiawan, MPD. Oke. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah manajemen kurikulum dan yang kedua adalah manajemen kesiswaan. Baiklah, yang pertama, manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya kurikulum tingkat satu pendidikan atau KTSP. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan kegiatan kurikulum, lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan 4 antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dan peserta didik maupun dengan lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama adalah produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang B, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola pelaksanaan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang C, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. D, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu relatif singkat. E, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi misi dan tujuan kurikulum. Selanjutnya adalah fungsi manajemen kurikulum. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, perdayaan sumber maupun komponen kurikulum, dan pada tingkat melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Meningkatkan keadilan dan kesepakatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Selanjutnya, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Selanjutnya yang kita bahas adalah yang kedua, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik atau siswa sampai keluarnya peserta didik atau siswa tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik atau kesiswaan, keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan.
Peserta didik atau siswa merupakan salah satu faktor penting berlangsungnya suatu pendidikan di sekolah. Tanpa faktor ini, tidak mungkin diselenggarakannya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan manajemen kesiswaan. Tujuan manajemen kesiswaan ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor siswa. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat siswa. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 di atas, diharapkan siswa dapat mencapai kebahagiaan, kesejahteraan hidup, lebih lanjut dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial emosional di samping keterampilan-keterampilan lain. Yang terakhir adalah fungsi manajemen kesiswaan. Adapun mengenai fungsi manajemen kesiswaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang berkenan dengan pengembangan individualitas, kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus atau bakat, dan kemampuan lainnya. Yang kedua adalah fungsi yang berkenan dengan pengembangan sosial, sosialisasi dengan sebaya, keluarga dan lingkungan sosial atau sekolah dan masyarakat. 3. Fungsi yang berkenan dengan penyaluran aspirasi dan harapan, tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Yang keempat adalah fungsi berkenan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan agar siswa sejahtera dalam hidupnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang manajemen kurikulum dan manajemen kesiswaan. Baiklah, saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.